menjadi manajer dari Bintang Timur Atambua, satu klub sepak bola. Saya tahu bahwa itu memang dari keluarga juga punya, iya kan? Usianya baru 22 tahun. Baru 22 tahun. Ya, menarik sekali ya kalau kita berbincang dengan sosok muda yang benar-benar berprestasi dan juga cantik, bukan cuma orang bilang modal tampang, tapi otaknya juga berisi. Ini lah dia Serena Prancis, luar biasa. Memang tipe Virgo banget ya, the power of Virgo ya. Sangat-sangat pekerja keras dan juga perfeksionis pastinya. Segitu perfeksionisnya akhirnya benar-benar ya, mulai dari prestasi, dari aksi sosial, sampai juga background pendidikannya juga benar-benar bisa diatur dengan baik. Kita akan belajar banyak hal dari percakapan ini bareng sama Kak Serena Prancis. Tapi ada satu hal yang menarik yang ingin Kak ditanyakan. Tadi kita membahas panjang lebar bahwa Kak Serena berangkat dari keluarga yang secara ketahanan finansial juga cukup lah, kalau udah bilang cukup. Ya, tapi bukan terlepas dari punya privilege atau tidak. Tetap juga fokus untuk bagaimana belajar, mengejar prestasi, dan juga memang dari keluarga juga mengajarkan untuk berusaha sendiri dulu, berjuang juga ya. Gitu. Ayah seorang politisi nih, Kak Serena Prancis, dan sekarang Kak Serena terjun ke dunia politik juga. Ada andil ayah dalam keputusan Kak Serena ini? Tentu ada ya Kak Andi. Tapi kalau mau dibilang seorang anak kalau melihat orang tuanya melakukan hal yang baik, melakukan hal yang disenangi oleh banyak masyarakat, pasti kan dia akan termotivasi, terinspirasi juga. Betul. Nah, jadi di sini memang dari kecil itu Papa sering ajak Rena, kakak dan adek untuk berinteraksi dengan banyak masyarakat. Jadi ketika Papa kunjungan kerja, kami diajak ikut, kami dengar keluh kesah mereka, dan Papa mencari jalan keluar sama-sama. Nah, di sini Rena sempat tanya, "Pak, kenapa sih Papa kan periode kemarin sudah tidak terpilih lagi, tapi kenapa tiap kali datang ke desa-desa masih banyak yang sambut, masih banyak yang senang dengan Papa gitu?" Iya. Nah, Papa bilang, ya itu karena Papa punya niat untuk melayani yang besar dengan tulus. Nah, terus di situ Rena lihat kalau niat saja ya memang niat itu perlu, tapi kita juga butuh power atau kita butuh kekuasaan. Nah, di sini bagaimana kita bisa mendapat kekuasaan itu? Nah, kita harus masuk ke dalam sistem, Kak Andi. Benar. Kita harus masuk ke dalam sistem untuk punya power. Kita ketika masuk dalam sistem itu, kita punya kekuatan untuk terlibat dalam pembentukan kebijakan publik yang nantinya akan berdampak pada kepentingan masyarakat, khususnya anak-anak muda, perempuan, dan masyarakat yang terbelakang. Iya, ini menarik juga karena sempat juga Kak Andi juga sempat podcast bareng dengan Kak Richard Ojo, mungkin sempat nonton juga. Kak Richard juga bilang bahwa kenapa sih harus melek politik, khususnya anak-anak muda, karena memang kita harus masuk ke dalam sistem tersebut, ya kan, karena ini juga akan mempengaruhi tentang kebijakan yang bakalan diambil. Saya setuju dengan hal itu. Tapi kalau saya mau tanya tentang Kak Serena sendiri nih, kalau melihat bagaimana sih sebenarnya kelompok usia muda dilihat dan diposisikan dalam perpolitikan Indonesia, khususnya mungkin kita ambil NTT lah. Ya. Anak muda, milenial, dan Gen Z itu berdasarkan survei sekarang mereka sebanyak 60% jumlah milenial dan Gen Z di Indonesia. Jadi memang anak-anak muda ini punya peran yang sangat besar ya Kak Andi ke depannya. Jadi mereka yang nantinya akan menentukan nasib bangsanya sendiri. Iya, benar. Nah, jadi memang kalau misalnya anak-anak muda ini cuma bisa pasang status di WA atau Instagram, mereka marah-marahin pemerintah tanpa ada solusi, maki-maki pemerintah, ya sama aja kan Kak Andi. Nah, jadi memang anak-anak muda ini memang harus melek politik, mereka harus mau untuk masuk dan terjun dalam ke dunia politik Kak Andi, sehingga mereka tidak hanya maki-maki pemerintah, tapi mereka juga bisa membuat kebijakan, mempropos kebijakan, sehingga kepentingan-kepentingannya mereka itu bisa
bisa tercapai, hak-hak mereka itu bisa dipenuhi, dan kepuasan-kepuasannya mereka itu bisa dipertimbangkan gitu kan. Iya, tapi kan kalau berbicara tentang DPR ya, legislatif, itu kan bukan cuma perorangan. Iya, keputusan, pembuatan kebijakan dan lain sebagainya itu juga kan suara mayoritas nanti jatuhnya. Iya kan. Nah, makanya kenapa harus ada keterlibatan banyak anak muda di dalamnya. Iya kan. Tapi juga yang mungkin merasa bahwa belum bisa fokus ke sana, ya udah fokus berkarya aja. Gimana caranya juga bisa fokus berbisnis mungkin ya, mengembangkan bisnisnya juga biar membuka bisa lapangan kerja membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya gitu ya. Dan memang Kak Sarena melihat bahwa posisi kita memang diperlukan ya di dalam kancah perpolitikan khususnya di NTT ya, supaya suara anak-anak muda juga bisa disalurkan oleh orang-orang seperti Kak Sarena ini teman-teman ya, politisi muda. Tapi nanti bakalan didengarkan kalau misalkan nanti Tuhan menjaba gitu kan, terus juga akhirnya tercapai, doanya terkabul dan direstui oleh masyarakat. Ya NTT gitu kan, dan akhirnya lolos. Amin. Bakalan dengar keluh kesahnya anak muda. Pasti dong Kak. Karena kan mewakili anak muda juga nanti. Pasti harus didengarkan Kak. Jadi memang anak-anak muda ini kan banyak sekali kepentingannya mereka, dan memang kepentingan kita tuh cuma satu sebenarnya, adalah tolong perhatikan kami, berikan kami wadah sebenarnya. Wadah, dan itu jangan membatasi kami, berikanlah kami akses yang memang perlu kami diberikan akses. Itu sebenarnya itu sih Kak. Betul sekali Kak. Iya, jadi kira-kira nanti kalau jadi bakalan fokus untuk anak muda juga. Fokus anak muda, perempuan, dan masyarakat pada umumnya ya. Pada umumnya. Iya, tapi bukan fokus di dapil aja nanti ya. Fokus ke seluruh NTT dong Kak. Ke seluruh NTT ya, mudah-mudahan ya, kan biasanya ada yang hanya fokus di dapil ya teman-teman ya. Aduh, nanti akhirnya saya ini masyarakat di mana nih ya? Saya ini masyarakat di dapil mana? Kelapa Lima kah? Baik ya, jadi saya harus mengadu ke mana gitu ya. Tapi memang benar-benar kita memerlukan sosok-sosok politisi muda yang akhirnya juga bisa ngebantu ya teman-teman untuk suara-suara dari teman-teman kreatif khususnya ya, karena BNS juga di kreatif gitu ya. Mudah-mudahan nanti Kak Andi call Kak Sarena sudah duduk dan akhirnya dijabah sama Tuhan ya, dan akhirnya berhasil, bisa dibantu juga tim BNS nanti ya. Siap. Aman ya. Bukan pertama nih yang ngundang podcast nih, langsung tertanam dalam pikiran. Bukan cuma tim BNS, tapi semua anak-anak NTT khususnya ya. Oke, luar biasa nih. Nah, kalau Kak Sarena sendiri nih, kalau melihat, tadi kan Kak Andi bilang posisi anak muda di perpolitikan kita nih saat ini. Nah, kalau Kak Sarena melihat sendiri, apa sih yang harus dipersiapkan anak muda yang ingin terjun ke dunia politik? Oke. Dipersiapkan mungkin lebih ke landasan ya, landasan. Yang pertama niat. Kamu harus punya niat yang tulus untuk membantu masyarakat. Jadi jangan terlalu berambisi. Kalau misalnya sudah masuk politik, kamu jangan terlalu banyak ekspektasi gitu. Kamu jangan siap menang, siap kalah. Siap menang, siap kalah. Yang baik. penting kamu harus punya niat yang tulus untuk membantu masyarakat. Itu hal yang pertama. Lalu yang kedua, disiplin. Jadi memang politik itu kan kerjanya non-stop ya, no days off. Iya, sama kayak bawa non-stop kerjanya ya. Iya, hari Minggu juga dipanggil gitu ya. Baik, luar biasa. Lanjut Kak. Disiplin. Jadi ketika kamu mengatakan sesuatu, janji sama seseorang, atau punya schedule itu harus ada. Nah, jadi sehingga waktu juga bisa teratur dengan baik, integritas juga punya gitu. Lalu yang ketiga mental sih Kak. Mental itu. Mentalnya harus kenapa Kak? Mental harus kuat mental, karena ketika memutuskan untuk masuk politik, kita akan diperhatikan oleh banyak orang. Iya. Kita akan diperhatikan oleh banyak orang. Jadi apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada yang nilai, oh ini kok melenceng gitu. Iya. Padahal niat kita itu lain. Niat kita itu maksudnya kita punya niat A tapi ditangkap sama orang niatnya B.
Nah, jadi kita harus siap-siap dibully, kita harus siap-siap dicaci maki. Tapi kita ini sebagai manusia kan pasti ada rasa down ketika dibully. Nah, di sini kita harus punya mental yang kuat dan juga punya pemikiran. Kalau mungkin Kak Andi pernah dengar kata-kata ini ya, atau mungkin teman-teman BNS Squad pernah dengar. Jadi kita ini punya 2 tangan. Kita cuma punya 2 tangan untuk menutup telinga kita. Kita tidak bisa menutup mulut semua orang dengan 2 tangan ini. Jadi cukup ada saatnya kita harus membela diri kita, ada saatnya kita diam dan dengarkan saja. Gitu. Tapi kalau suara masyarakat harus didengarkan. Ya itu harus, Kak. Jangan ditutup kupingnya ya. Ya itu bahaya itu kalau ditutup kupingnya gitu ya. Tapi memang Kak Serena sudah siap dengan hal itu semua. Ya. Gitu. Ketika masuk politik harus siap. Oke, harus siap. Tapi kira-kira harus menyiapkan tape of record yang bagus juga kayak Kak Serena atau tidak? Track record perlu sih ya, Kak ya. Track record perlu untuk membangun kepercayaan publik gitu, kepercayaan publik. Tapi kalau misalnya kita udah punya track record yang jelek, kita bisa memperbaiki itu dengan cara ya sudah kamu tunjukkan aja niatmu, tunjukkan niat dan eksekusimu, jangan omong doang gitu. Iya, jadi memang track of record kita juga harus bagus, teman-teman. Kalau bisa memang sudah dari awalnya bagus. Ya, dari awalnya bagus dan memang secara konsisten dijaga ya. Dijaga dan jangan lupa harus amanah juga, siapapun pemimpinnya, siapapun yang mencalonkan diri sebagai legislatif nantinya, ya mudah-mudahan juga amanah. Itu sih yang sebenarnya kita harapkan sebagai masyarakat awam, masyarakat biasa yang ya seperti itulah yang butuh didengarkan gitu ya, mudah-mudahan. Ini sebenarnya kepentingan masyarakat yang saya tanyakan kepada Kak Serena ini luar biasa. Langsung. Jadi langsung dijawab juga. Pantas ya Kak Serena diidolakan oleh kalangan-kalangan milenial terpelajar ya, yang memang merasa bahwa sosok idola mereka adalah ya seperti ini nih, Kak Serena Prancis yang gitu secara background pendidikan bagus, secara ketulusan hati juga ada karena selalu melakukan kegiatan-kegiatan sosial, terus juga sekarang karena kepentingan itu semua juga ingin terjun ke dunia politik biar juga bisa masuk ke dalam sistem gitu ya. Wow, luar biasa. Jadi buat kalian yang ingin terjun ke dunia politik juga jangan lupa disiplin penting, terus juga integritas penting, ya kan? Dan yang paling penting sebenarnya kembali lagi ke niat kalian. Niat kalian itu harus tulus. Tapi yang paling penting. Tapi yakin banyak politisi yang tulus. Sampai sejauh ini Kak Serena yakin? It's a tricky question, Kak. Ya mungkin teman-teman BNS Squad yang bisa menilai ya. Biarkan masyarakat yang menilai. Biarkan masyarakat yang menilai. Yang jelas adalah jangan sampai salah pilih. Betul. Iya kan? Karena kalau salah pilih maka 5 tahun Anda akan menderita, teman-teman. Aduh, kenapa jadi saya yang jadi orasi di sini ya? Bukan. Butuh ini tim sukses. Boleh, kalau mau gabung silakan ya. Silakan. Oke, BNS tetap netral teman-teman ya. Oke, nanti soal pilihan memilih Kak Serena atau tidak kembali ke masing-masing pribadi gitu ya. Atau mungkin mau pilih siapapun terserah kalian. Yang penting adalah kalian sudah meyakini bahwa calon-calon tersebut bisa mewakili apa yang kalian inginkan setiap program-programnya ya. Luar biasa ini Kak Serena. Iya, menarik sekali ya pembicaraan kita dengan Kak Serena Prancis dari awal sampai dengan saat ini teman-teman. Jadi kalau seandainya kalian bertanya lagi kenapa harus terjun ke dunia politik dan apa yang telah dilakukan oleh Kak Serena Prancis di dunia politik, justru sudah terjawab ya kan teman-teman. Malahan karena ingin melakukan lebih banyak lagi, makanya Kak Serena terjun ke dunia politik. Benar? Betul. Ya, bisa dikoreksi ya kalau misalkan salah. Ini luar biasa nih. Oke, ada satu segmen yang menarik. Kita bakalan mengajak Kak Serena untuk bermain permainan dari BNS Podcast Special Figure. Apalagi kalau bukan This or That. Nah, Kak Serena Prancis, This or That ini gampang banget ya. Rules-nya adalah nanti Kak Andi akan membacakan 2 pilihan, Kak Serena tinggal memilih aja, tapi tanpa harus terlalu lama berpikir, harus langsung. Pak, begitulah, langsung jawab. Siap. Ya. Jadi luar biasa. Are you ready? Ready. Ya, kita langsung mulai ya. Yang pertama untuk di segmen This or That ini.
edisi Kak Serena Prancis. Liburan dalam negeri atau liburan luar negeri? Dalam negeri. Dalam negeri. Dalam Oh, negeri. lebih mencintai Indonesia. Ya. Tapi kalau di NTT lebih banyak kemana nih? Ke Sumba. Ke Sumba. Udah Itu 3 kali ke Sumba dan selalu jatuh cinta dengan alamnya. Wow, Kak Andi juga setuju. Sudah nonton BNS Jalan-Jalan Sumba belum? Sudah. Sudah, Waktu keren itu, waktu itu kalau nggak salah ada Karifaninya juga tuh di Iya. dalam. Bukan, kalau salah, memang bener, Oh, bener. gitu. Memang bener ada Rifani Bistolen di situ, ya kan? Iya, tapi ada Kak Andi juga di situ. Iya, tentu. Iya, keren ya tokoh Keren, Kak Andi keren, di situ keren. ya puitis gitu ya. Oke, baik. Ini lanjut ya. Pintar dalam berpikir atau kreatif dalam berkarya? Pintar dalam berpikir. Pintar dalam berpikir biar bisa kreatif dalam berkarya, teman-teman. Ya, benar sekali. Me time atau quality time with family? Me time. Iya. Karena saya sebenarnya orangnya introvert Kak Andi. Oke. Introvert, jadi memang untuk recharge dari segala macam hiruk pikuk society-nya itu memang harus me time Kak Me Andi. time-nya. Untuk seorang introvert me time itu sangat penting. Iya, me time sesimpel apa sih biasanya kalau me time? Kalau Rena sih cukup diam di kamar main HP, baca buku atau nonton film di kamar itu udah sangat recharge lah, udah sangat. Iya, benar sekali. Jadi me time memang betul-betul butuh waktu untuk sendiri sih terkadang teman-teman. Bukan berarti tidak mencintai keluarga ya. Iya, ada waktu untuk keluarga juga, tapi harus menghargai diri dengan memberikan waktu untuk diri sendiri. Betul. Pastinya. Terus belanja alat make up atau belanja pakaian nih? Belanja pakaian. Belanja Oke, pakaian. pasti ya, kita tahu selemari itu pasti banyak sekali ya, karena banyak pakaian. Ini hobi belanja pakaian. Karena Belanja nggak suka make pakaian. up kan, cewek-cewek sukanya make up. Karena apa ya? Punya satu make up untuk satu bagian ya udah Kak cukup. Tapi kalau satu baju dan kita pakai ulang-ulang kan kayak gimana gitu. Oke. Jadi buat calon-calonnya Kak Serena Prancis ya. Siapkan dong Anda akan kalian. boncos. Gila, Kenapa? gila. Karena baju akan banyak dibeli Bercanda, ya. bercanda. Oke, bercanda. Tapi kalau benar juga nggak apa-apa. Oh, Kak. nggak apa-apa. Cowok sejatinya harus berani untuk ini dong, mengambil resiko ya. Kalau Betul. sudah pilih Kak Serena ya, money gitu ya. Nggak juga maksudnya kayak gitu ya, teman-teman, nggak juga. Kalian nih suka membenarkan apa omongan Kak Andi aja. Oke, ini terakhir nih, lebih suka makan atau lebih suka masak? Lebih suka makan Kak. Makan. Oke. Nah, jadi FYI, COVID itu kan tahun 2020 kan Kak Andi. Iya. Jadi dari tahun 2020 sampai sekarang itu kan kerjanya cuma makan tidur. Nah, Rena itu naik 12 kilo loh Kak Andi. 12 Karena makan, kilo. karena hobinya makan. Iya, Gitu. berarti yang masak apa? Pesan online atau apa? Pesan online dong. Pesan online ya. Aplikasinya tidak perlu disebutkan karena mereka bukan sponsor Bukan kita. sponsor. Gitu ya. Oke, baik. Iya, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dong. Jadi emang itulah segmen dari Disordered bareng sama Kak Serena Prancis, teman-teman. Dan ini adalah pertanyaan terakhir nih Kak Serena. Ya, apa sih cita-cita Kak Serena nih ke depannya yang ingin dilakukan untuk NTT tercinta? Oke. Cita-cita untuk apa yang mau Rena lakukan untuk NTT ke depannya tentu ingin berpartisipasi dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur, Kak Andi. Nah, kenapa? Karena Rena melihat dan memang sudah banyak sekali yang tahu NTT ini punya potensi yang sangat banyak. Sumber daya alam, sumber daya manusia, tapi memang belum terlalu dioptimalkan, belum terlalu dimaksimalkan. Nah, di sini Rena pengen sebagai putri daerah, Rena pengen pulang kembali ke Nusa Tenggara Timur. Rena mau berkontribusi lebih banyak lagi untuk membangun Nusa Tenggara Timur. Iya, jadi memang itulah cara Kak Serena Prancis dengan cita-citanya yang sangat mulia ingin membangun dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan di Nusa Tenggara Timur yang kita cintai bersama. Jadi buat kalian Mini Squad, tunggu apa lagi? Kalian juga harus turut serta dalam pembangunan NTT. Begitulah Kak Serena Prancis dengan prestasinya, dengan pendidikannya yang luar biasa, memiliki tujuan yang mulia untuk membangun NTT tercinta. Kalian juga harus seperti itu ya teman-teman ya, Mini Squad yang lagi nonton. Ayo kita membangun kembali NTT, berpartisipasi aktif dalam pembangunan Nusa Tenggara Timur yang pastinya kita cintai bersama. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara pastinya like, Komen, share,
dan subscribe. Karena hanya ada di Baomong Nonstop yang obrolannya sonde asal Baomong. Sampai jumpa di next special figure berikutnya. Bye! Dah.